yang kedua ini. Yang pernah ngerasain pasti semuanya sibuk respon, semuanya SKSD, OMG. Cuma ini guys, halo semua, welcome back di channel Willis Berry, channel seputar dunia perkontenan. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Nah, jadi kali ini aku bakal bahas tentang apa sih sisi gelap dari konten kreator. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, kita itu terlalu fokus sama insight konten. Sebagai konten kreator, itu kita selalu akan dituntut sama yang namanya kreativitas kan. Mau itu dari brand ataupun personal. Kenapa? Karena sejujur-jujurnya, iya kan, sampai detik ini konten kreator udah sangat menjamur kan pastinya. Jadi istilahnya persaingannya itu sangat ketat gitu. Kita kepikiran mau buat konten apa, biasanya itu udah ada duluan yang buat gitu. Nah, maka dari itu yang perlu ditekankan di sini kan gimana kreativitasnya kita dalam mengemas konten tadi biar bisa jadi menarik dan kelihatan unik. Kemudian gimana biar konten kita itu bisa dilihat sama orang lebih lama, dan gimana caranya memancing komen dalam konten kita. Jadi kemudian banyak lagi nih aspek yang perlu diperhatikan. Itu tadi hanya kulit luarnya aja. Nah, jadinya dalam proses jadi content creator ya saat ini muncul namanya burnout. Jadi kayak seperti stres karena tiap harinya tuh pasti banyak berurusan dengan fokus dapat views tinggi, like harus banyak, komennya harus banyak, followernya berapa, ada growth atau enggak, subscribernya berapa gitu kan. Nah, yang kedua itu hak cipta. Jadi content creator itu harus memahami hak cipta dalam industri kreatif pastinya. Karena kita harus memastikan kita itu nggak melanggar hak cipta orang lain atau menyalin konten tanpa izin. Pelanggaran hak cipta itu kan pasti bisa buat kita itu kena sanksi hukum, sama reputasi kita juga jadi buruk kan. Nah, yang ketiga itu julid netizen. Faktanya mau sebagus apapun seseorang, ya kan, pasti ada yang namanya bad comment, ya enggak? Mau jujur dibilang fake, apa adanya dibilang gak ada effort, gak spesial dibilang kurang effort, lebih effort dikit dibilang lebay atau over atau cari perhatian, cantik bening dikit dibilang modal fisik. Hehehe, semuanya itu ada yang namanya bad comment lah pasti. Nah, dalam hal ini lumayan sering beberapa konten kreator itu justru mundur karena kayak nggak kuat aja gitu dalam menghadapi bad comment ini. Jadi depresi sama akhirnya jadi berhenti bikin konten. Jadi di sini hati-hati ya, jari kamu itu menentukan semangatnya orang lain. Jadi kalau mau bad comment ya mungkin agak disaring dikit atau gimana. Tapi ada juga yang mentalnya baja ya, kayak ya aku anggap kalau memang ada yang kurang dari performance aku, dari konten aku anggap jadi kritik dan aku bisa jadi lebih baik. Makasih bad comment, ada yang bisa kayak gitu, tapi kan ada yang enggak gitu. So, ya kembali lagi ke konten kreatornya mau merespon gimana. Nah, oke guys, jadi poin ini tuh paling utama banget. Karena paling sering menjadi faktor utama orang itu berpikir dua kali untuk mulai atau malah berhenti di tengah jalan. Sejujurnya aku pribadi ya, dalam dunia konten kreator itu kan udah lompat sana sini ke berbagai jenis konten. Sejujurnya aku dulu pernah jadi YouTuber storytelling true crime, horror, aku juga pernah buat channel YouTube masak, kemudian sharing tips konten, Instagram dan TikTok. Kemudian aku juga dulu buat konten jualan. Belum lagi aku handling kontennya brand gitu kan. Ada skincare, ada fashion, ada salon, ada printing company, terus banyak deh lain-lain. Jadi kalau ditanya ada bad comment atau enggak, ya pasti ada gitu. Bahkan ada komen yang enggak senonoh, mohon maaf. Kayak itu bajunya tolong digosok dulu deh gitu sebelum konten. Ih, gendutan ya gitu. Ih, dibilang mirip artis film dewasa lagi. Coba. Mind blowing kan. Jadi orang yang jaringnya jahat itu banyak guys. Tapi somehow aku hapus aja komen yang kira-kira mengganggu mental healthness aku kan. Terus kalau misalnya memang aku kurang rapi pada saat itu atau ada yang kurang lah dari konten aku, ya aku introspeksi diri dan aku perbaiki lagi untuk konten selanjutnya. Kalau misalnya ada orang bilang yang nggak ganggu sama sekali, ya menurut aku gimana ya? Kembali ke preferensi masing-masing ya. Cuman di sini kayak kita udah effort yang sangat-sangat effort dengan menghabiskan waktu kita ya kan untuk buat
konten ini, mereka tinggal nonton, tinggal bad comment. Maksudnya siapa sih yang nggak sedih? Sejujurnya sedih kan gitu. Nah cuman ya itu tadi, yang penting kembali lagi ke respon kitanya mau gimana. Apakah sampai oke, aku tinggalkan dunia ini, dunia konten kreator, hanya untuk segelintir orang yang memang jahat aja gitu, atau oke, aku hapus terus aku perbaiki yang menjadi lebih baik lagi di konten selanjutnya, bisa aja kan. Terus ada juga yang cuek aja gitu, kalau dia nggak suka kan bisa skip gitu. Itu kan kembali ke hak dia gitu. Aku kan nggak nyuruh dia lihat, somehow konten aku muncul aja di FYP dia gitu, bisa aja gitu kan. Nah intinya kalau misalnya kamu memang mau memutuskan untuk terjun di dunia konten kreator ya siap-siap lah. Poin yang satu ini pasti terjadi, pasti banyak terjadi ya. Kayak aku mau resign deh jadi konten kreator, itu lebih enak ya. Siapa yang pernah mikir kayak gitu coba? Kamu tahu nggak, pendapatan konten kreator itu pastinya tuh nggak stabil dan sulit untuk diprediksi juga. Oke, ada sign kontrak jadi BA brand ini gitu kan, tapi kan maksudnya nggak seumur hidup juga kamu dikontrak, say. Kayak intinya balik lagi gimana kamu bisa manage uang selagi job itu masih ada, dan selagi nggak ada job atau sepi job, seenggaknya untuk 1 tahun ke depan tuh nggak yang sampai makan aja susah gitu kan. Harus pintar-pintar manage uang sih pokoknya. Jadi please jangan lihat enaknya dari luar aja ya. Oke. Nah kemudian yang kelima, perkembangan platform yang sangat-sangat cepat. Dalam hal ini yang namanya konten kreator itu kan pastinya bergantung dengan satu dan beberapa platform yang connecting people kan. Jadi kita itu sering banget dari beberapa platform ini kan pastinya ada ciri khasnya masing-masing kan. Ada yang fokus ke boosting ke live, ada yang fokus lebih ke personal, build relationship dengan followernya. Terus masing-masing platform pastinya ada strateginya masing-masing gitu, untuk gimana bisa menjadi platform yang favorit untuk semua orang menghabiskan waktu di sana. Pokoknya masing-masing platform ini berlomba-lomba lah gitu ya. Nah jadi sebagai konten kreator yang biasanya berusaha eksis di semua platform ya kan, itu kan pasti akan menghadapi fase burnout lah dalam penyesuaian ke masing-masing platform. Meskipun ada yang namanya one for all, iya memang ada. Tapi ya kembali lagi, pasti kan ada konten yang works di sini. Nah di sana belum tentu works gitu. Yang keenam itu insecure diri sendiri. Mayoritas konten kreator tuh pasti akan mengalami insecure, pasti. Sepede-pedenya seseorang yang kayak dia punya modal lighting lebih bagus, punya kamar yang gede, punya kamera yang lebih bagus, punya HP yang bagus, HP-ku cuma HP kentang. Maksudnya kayak pasti ada lah pemikiran itu melihat orang yang udah ada levelnya tuh di atas dari kita gitu. Gimana bisa ya bersaing sama dia yang udah lebih bagus dan udah mulai duluan. Like ini pasti terjadi, pasti. Cuma sejujurnya setiap orang ya pasti ada pembawaannya masing-masing kan. Dan yang sekarang pro juga dulunya mulai dari nol, ya enggak, dengan HP kentang ada juga kan. Jadi mereka juga improve perlahan. Jadi ya just be you, jangan kebanyakan mikir. Oke, yang ketujuh, ini agak dark sih, benar-benar dark. Perlakuan tidak istimewa. Nah, ada 2 poin nih. Yang pertama kita bahas dulu sebagai brand, ya kan? Sebagai konten kreator pemula itu biasanya bakal diri sama brand-brand yang sejujurnya kadang agak kejam gitu benefit bagi konten kreatornya. Menurut aku loh ya, menurut aku. Oke, dipinjam nih, barangnya dipinjam. Ongkir kita yang tanggung guys, ya kan? Terus siap ngonten balikin ke dia lagi, ongkir kita yang nanggung juga. Nah jadi keuntungannya di kita itu katanya sih nggak perlu ngeluarin uang untuk beli barang dia untuk di review. Cuman ya ini balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Kalau kamu merasa oke, ya udah ya ambil aja. Cuman ya jangan lupa coba hitung-hitung juga. Kalau misalnya barangnya itu setelah cover ke ongkir kamu hanya ngeluarin uang 100.000 buat review barang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta ya is okay. Ya kan, is okay. Tapi kalau misalnya kamu reviewnya cuma 50.000, aduh, kamu habis ongkir pula 100.000, ngapain? Ya enggak? Mendingan beli jadi 150.000 tapi kan barangnya udah sama kita gitu. Terus jangan lupa kita juga ngeluarin effort untuk mikir konsep syutingnya gimana, storytelling gimana, edit, dan free exposure lagi untuk brandnya kan. Kalau aku sih no, kalau yang kayak gitu aku no. Sebisa mungkin pokoknya awal-awal ngonten itu jangan yang terlalu banyak ngeluarin duit deh. Review apa aja yang ada di sekitarmu yang bisa cocok sama needs konten kamu. Nah, yang kedua ini yang pernah ngerasain pasti sakit.
Cuma ya mau gimana kan, ya udah. Perlakuan berdasarkan follower. Pernah nggak sih kayak lagi semeja gitu ya dengan beberapa orang ya kan, like nongkrong bareng tapi kamu nggak merasa ada di sana. Jadi kayak ada satu acara komunitas konten kreator gitu kan, pasti ada perbedaan follower ya di sana, yang ini udah 10k, yang ini udah 20, yang ini udah 50, yang ini udah 100 ribu ya kan. Jadi kayak kalau misalnya follower kita masih dikit ya, omongan kita tuh biasanya nggak direspon sih. Kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan. Nah, tapi begitu yang followernya itu 3 digit atau yang udah banyak kayak 100 ribu, 200 ribu gitu ya, semuanya sibuk respon, semuanya SKSD, OMG. Cuma ini gak semua sih, ada juga yang baik, ya nasib aja kalau misalnya ketemu yang kayak gitu. Cuman ya gimana ya, sabar-sabar aja lah ya, kan orang juga gak ada kewajiban untuk baik sama kita kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya sabar-sabar aja lah. Yang pasti orang kayak gitu ada. Oke, yang ke-8, gak ada waktu me time ya kan. Jadi konten kreator tuh sering dianggap ya, wah nyantai ya, jam kerja pun scrolling ya kan, nonton YouTube dan lain-lain. Padahal mereka nggak tahu kita scrolling tuh otak kita pun mikir kan, ini cocok nggak ya? Ini kayaknya bisa nih jadi konsep konten aku gitu. Langsung copy ke notes, langsung buat ini mau jadi gimana, diplesetin gimana gitu kan. Belum lagi tiba-tiba lagi mikir keras skrip kontennya, kawan yang di samping tiba-tiba nawarin gorengan, ya kan. Udah deh, semua ide-ide, kata-kata yang udah tersusun dengan rapi di mindset yang sebelumnya, di pikiran yang sebelumnya, jadi terbuyar semua, ya kan. Aduh, pedihnya tuh di sini deh pokoknya. Cuman ya kayak kadang lagi nonton film nih ya, misalnya filmnya ada value yang bisa sesuai sama needs kita pun, kita pause filmnya untuk catet gitu, biar kalian tahu konten kreator tuh bukan nyantai. Nah, jadi kira-kira itu beberapa poin dark side of the content creator, ya kan, versi aku. Kalau misalnya kamu ada tambahan lain nih, bisa banget dong ceritain di kolom komentar di bawah. Terus capek ya bacotin dark side of content creator, macam berasa curhat jadinya. Kayak energi buruknya itu keluar gitu karena keingat pengalaman ya kan, pengalaman pribadi gitu. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dalam memberikan kamu gambaran, oh ternyata ini dark side of content creator yang gak diceritakan di mana-mana loh. Yang mengalami kejadian sama, it's okay, kita sama, oke, tos dulu. Like dan share video ini dan subscribe supaya kita bisa belajar dan sharing bareng lagi di sini, oke? See you, dadah. Today's gonna be a good day.